Eh, Kembali ketemu dengan saya, Bu Wiwi Utami. Saat ini kita akan belajar pada mata perkuliahan promosi kesehatan. Tentunya materi ini terkait dengan materi-materi sebelumnya. Namun untuk tugas yang harus saya sampaikan kepada kalian semuanya ini bertajuk yang berbeda, yaitu tentang belajar sesuai dengan tumbuh kembang. Perlu sekali mempelajari materi ini, yang mana pada materi promosi kesehatan titik fokusnya adalah membahas tentang pendidikan kesehatan. Pada pendidikan kesehatan kita perlu ketahui pendidikan kesehatan itu apa sih menurut Anda? Nah, kita mulai dulu dari pendidikannya deh ya. Pendidikan itu adalah suatu proses yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu. Itu adalah pendidikan. Proses sebelumnya tahu menjadi tidak menjadi tahu. Atau proses yang sebelumnya tidak bisa apa-apa menjadi bisa. Nah, itu adalah pendidikan. Jadi ada suatu proses. Nah, kalau pendidikan kesehatan itu apa? Nah, kalau pendidikan kesehatan tidak jauh beda dengan teori pendidikan tadi, yaitu suatu proses secara bertahap tentang apa? Adanya perubahan perilaku. Nah, perubahan perilaku ini tentunya harusnya perubahan perilaku yang dikehendaki. Dikehendaki oleh apa? Oleh suatu hal, yaitu di bidang kesehatan. Karena dikehendaki sebaiknya supaya perubahannya ini, prosesnya ini langgeng, itu harus didasari dengan kesadaran. Nah, kesadaran ini pun perlu proses yang panjang. Contoh ya, perubahan perilaku yang masyarakat Bojonegoro. Dulu 90% masyarakat Bojonegoro itu kalau BAB masih di sembarang tempat. Artinya tidak mau BAB di WC. Nah, mereka lebih suka BAB di sungai, di bawah pohon bambu, ya di sawah, di got, dan seterusnya. Nah, karena ada program pemerintah bahwa kondisi seperti ini kalau dibiarkan tuh mengakibatkan suatu penyakit yang berdampak serius, maka mau nggak mau harus ada perubahan, yaitu perubahan perilaku, yaitu programnya berupa ODF, Oven Free Defekasi, yaitu masyarakat harus 100% BAB di tempat yang tersedia, tempat yang higienis, yaitu di WC. Nah, ini prosesnya tidak semudah membalik tangan, telapak tangan. Perlu proses yang panjang, bahkan bertahun-tahun. Nah, itu ya, proses pendidikan kesehatan itu perlu waktu. Nah, ini dipengaruhi oleh banyak hal, diantaranya adalah sosial, kebiasaan masyarakat di situ, budaya. Nah, katanya kalau BAB di WC itu cepat penuh ya, sehingga WC-nya cepat kotor ya. Padahal itu adalah persepsi tertentu ya. Kemudian sosial ekonomi. Mungkin faktor ketidakpunyaan sehingga tidak bisa membangun WC. Dan seterusnya, itu faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang seperti yang saya contohkan tadi adalah perubahan perilaku. Oleh karena itu, untuk menuju proses perubahan perilaku ini diperlukan suatu belajar ya. Belajar di sini adalah belajar yang berkualitas. Nah, belajar yang berkualitas itu tentu ada kaitannya dengan usia ya. Kenapa usia? Karena pada tahap-tahap usia itu mengandung suatu makna tertentu, mempunyai kemampuan tertentu. Jadi belajarnya adalah berdasarkan proses pertumbuhan dan perkembangan. Mulai dari lahir yang nggak bisa apa-apa, kemudian berproses sampai menuju dewasa. Nah, ini
perlu pembelajaran, perlu proses belajar mengajar yang panjang, dipengaruhi oleh situasi, dipengaruhi oleh teori-teori yang ada, dipengaruhi oleh keluarga, dan seterusnya. Nah, mengenai pertimbangan umur ini terkait dengan teori perkembangan manusia. Nah, teori ini tentunya mendasari bagaimana seseorang berproses dalam pendidikan kesehatan. Nah, kalau kita mempelajari tentang teori pendidikan sebagai proses, yaitu dasarnya adalah umur, kita harus mempelajari pertumbuhan dan perkembangan itu dimulai dari bayi. Mungkin pada materi pertumbuhan perkembangan bisa lebih detail dibahas, tetapi pada kali ini perlu kita bahas lebih lanjut, terutama yang terkait dengan proses pembelajaran, proses berubah, proses pendidikan berubah dalam bidang pendidikan kesehatan. Nah, bayi itu apa ya? Seseorang yang baru lahir, baru pertama kali datang ke dunia, lahir cengar, sampai usia 1 tahun. Nah, pada proses belajar mengajar yang perlu kita perhatikan adalah kemampuan bayi itu hanya baru bisa nangis. Secara keseluruhan belum bisa apa-apa. Melulu selama 24 jam itu ya tidur. Nangis itu tandanya minta minum, ya haus, ya, lapar, dan seterusnya. Nah, kehidupan fisik bayi kita bisa lihat ya kondisinya masih rentan, detak jantungnya kadang tak beraturan, cepat, jumlahnya banyak, biasanya lebih dari 100. Pernafasannya kadang pernah juga apnu karena mengingat imaturitas paru. Minumannya berbeda ya, karena masih bayi, kemampuan pencernaannya juga belum matur, hanya ASI. Makanan nih baru bisa diberikan ya, makanan pada usia pertama itu usia 6 bulan setelah ASI eksklusif itu. Kemudian pembuangan kotoran, bayi belum sadar ya, biasanya kalau sudah cukup waktunya untuk BAB ya bayi tidak bisa mengungkapkan BAB ya semaunya ya BAB di pampasnya. Nah, saudara sekalian. Kemudian perkembangan alat indera ini perlu kita perhatikan dan kita perlu belajar. Alat indera apa yang mulai berkembang dalam proses belajar bayi ini? Dia belajar untuk melihat, belajar mendengar, belajar meraba, belajar membau, ya organ pembau atau penghidu atau hidungnya serta pengecapnya. Nah, seiring dengan waktu ya, sebagai keluarga, peran orang tua harus menstimulasi kelima organ ini. Nah, ini adalah suatu proses belajar. Ya. Berikutnya setelah usia 1 tahun, menginjak yaitu usia toddler. Usia toddler itu usia 1 tahun sampai 3 tahun. Atau 1 tahun sampai 3,5. Ada yang mengatakan 1 tahun sampai 4 ya, tapi normanya adalah 1 sampai 3 tahun. Nah, pada tahun pertama, 3 tahun pertama, bayi lebih banyak belajar berdasarkan apa? Berdasarkan apa yang ada di dalam otaknya atau disebut dengan instinktif, yaitu belajar yang berwujud pada perkembangan kemampuan anak sejak lahir. Nah, sejak lahir ya tadi ya. Terakhir bayi usia 1 tahun tuh mau belajar berjalan. Nah, dia mulai menunjukkan kemandiriannya, itu mulai belajar berjalan. Setelah merangkak berdiri, jadi belajar berjalan, meraih sesuatu, jadi muncul inisiatif dari dalamnya. Dia berusaha melakukan sendiri tanpa bantuan orang lain, meski sering jatuh, ya mesti sering gagal. Kemudian sifat toddler yang berikutnya ya, toddler belajar dari pengalaman. Pengalaman apa? Pengalaman anak dalam belajar sebelumnya, usia-usia sebelumnya digunakan sebagai perilaku saat ini. Jadi menjadikan tingkah laku anak menjadi lebih sempurna. Gitu. Yang ketiga adalah
belajar dari pembiasaan. Nah, ini peran orang tua harus membiasakan anak-anak mulai dari tepat dalam makan, ya, tepat untuk istirahat, tepat untuk tidur, ya, tepat untuk belajar, tepat untuk bermain, dan seterusnya. Nah, ini harus sengaja diupayakan atau distimulasi. Nah, tentunya pada usia toddler ini yang membiasakan adalah orang tua atau orang di luar dirinya sendiri atau disebut orang lain, supaya menjadi habit atau kebiasaan yang positif. Berikutnya tahun kedua pada usia toddler. Kita akan melihat perkembangan pada usia toddler ini, yaitu perkembangan motorik yang ditandai dengan gerakan-gerakan yang banyak yang tidak disadari, tidak disengaja, tanpa arah. Gerakan anak yang tidak khas. Ini ditunjukkan pada toddler tahun kedua. Kemudian gerakan anak dilakukan secara bersama-sama. Pada toddler tadi intinya anak mampu untuk berusaha sendiri, untuk memenuhi kebutuhan sendiri meski tidak berhasil. Kalau dia sudah berhasil pada pembelajaran usia toddler tadi, ini tugas perkembangannya sudah selesai dan dipakai untuk dasar menginjak perkembangan tahap berikutnya. Tapi sebelum tahap berikutnya, ya kita lihat perkembangan bahasa ya, pada usia toddler itu. Pada masa 1 sampai 1,5 tahun, ini kemampuan berbahasa toddler yaitu menguasai satu kata. Contoh, ma, itu adalah satu kata. Atau pa. Nah, itu adalah satu suku kata. Kemudian pada masa kedua yaitu 1,5 sampai 2 tahun. Kemampuan dan keinginannya cirinya lebih cepat dari kemampuan bahasanya. Terutama dalam hal ini adalah kemampuan meniru. Misalnya, orang tua memanggil nama. Wati, dia akan meniru Wati. Atau kakaknya memanggil ayahnya. Ayah, dia akan mencoba untuk meniru seperti apa mengucapkan kata ayah. Jadi kemampuan untuk meniru itu sangat tinggi pada masa kedua ini. Kemudian masa ketiga yaitu 2 sampai 2,5 tahun. Ini ditandai dengan kemampuannya semakin sempurna. Terutama kemampuan dalam menyusun kalimat. Pada usia segini sudah bisa meminta sesuatu, misalnya mam atau mimi susu, itu sudah bisa, ya, tapi terbatas ya, hanya apa yang ada di sekitarnya dan kebiasaan-kebiasaan sebelumnya. Berikut pada masa keempat yaitu usia 2,5 tahun ke atas. Ciri khasnya adalah anak belajar banyak dengan cara banyak bertanya. Misalnya ada mangkok, ya, itu ditanya, ini apa sih? Ada hal yang berbentuk segitiga ditanyakan, itu apa? Nah, terus sebelumnya tidak pernah hujan, tapi timbul petir ya. Dia kaget, selain itu juga tanya, apa itu? Dan mungkin juga takut. Jadi hal-hal yang dia tidak ketahui berusaha untuk ditanyakan. Sehingga pada fase ini ditandai juga bahasanya menjadi lebih semakin sempurna karena banyak hal-hal yang dijawab oleh lingkungan. Kemudian perkembangan menggambar juga mulai ya pada usia ini, mulai dari coret-mencoret, ya, kemudian membuat lingkaran, ya, mewarna, gitu. Serta perkembangan bermain. Bermain ini pada seorang anak sangat penting sekali karena idealnya seorang dewasa melakukan pekerjaan. Jadi penting sekali bermain itu untuk meningkatkan fungsi geraknya, aktif. Ya. Permainan destruktif itu sebaliknya, anak lebih suka membredeli atau
membongkar atau terkesan kalau orang dewasa mengatakan ngerusak, padahal maksudnya enggak ini. Dia kreatif sebenarnya, ingin tahu apa yang terjadi sebenarnya pada benda-benda yang ada di depannya itu. Dia menyelidiki gitu ya. Meski orang lain, orang tua mengartikan itu sebagai suatu hal yang tidak bagus atau pengerusakan. Berikutnya adalah konstruktif ya. Nah, ini justru setelah dirusak, anak mencoba untuk membenahi lagi, mengumpulkan lagi, menata kembali. Makanya permainan yang cocok ini adalah pasal atau bongkar pasang. Setelah dibongkar, anak berusaha untuk memasanglah lagi. Bermain peran atau ilusi, ya, mengandai-andai. Misalnya, mengandaikan jika situasi permainannya adalah di rumah sakit, maka ada peran sebagai dokter, ada perawat, ada pasien, gitu. Kemudian permainan yang reseptif. Ini dalam rangka untuk menurunkan tingkat kejenuhan seorang anak yang bermain sendiri dalam rangka untuk meningkatkan atau mengurangi keramaian, ya, reseptif untuk diri sendiri. Kemudian permainan yang sifatnya prestasi, misalnya ketangkasan bermain atau kecermatan menangkap kelereng, bola, ya, dan seterusnya. Kalau kelereng bukan menangkap ya, tetapi memasukkan ke tempat yang disediakan atau lubang atau untuk dipertemukan dengan kelereng yang lain, termasuk prestasi karena ada penilaiannya mana yang menang dan mana yang belum menang. Kemudian periode berikutnya setelah toddler adalah anak atau istilahnya adalah anak preschool. Pada masa ini dibagi menjadi stadium 1 disebut dengan realisme fantastik. Usia 4-8 tahun. Tahu perinjak selain toddler maksud saya preschool menginjak ke school. Ciri khasnya anak belajar melalui proses berfantasi. Misalnya setelah nonton televisi ada pembelajaran membuat kue. Nah, anak menerapkan membuat kue ini dalam permainannya, berfantasi. Misalnya ditulis atau dimainkan atau dikomunikasikan. Kemudian sifat anak pada usia ini adalah sifat egosentriknya sudah mulai berkurang dibanding pada usia sebelumnya. Nah, kalau belajar, ini lebih cenderung tidak melulu belajar, tetapi diselingi sambil bermain. Nah, ini dalam rangka apa? Kesiapan ya. Orang tua harus paham bahwa usia ini kalau difasilitasi dengan baik oleh orang tua, kita paham hari ini sebagai persiapan untuk menuju usia sekolah. Karena saat di usia sekolah, anak harus benar-benar mandiri, tidak tergantung pada ayah dan ibu lagi, misalnya sudah terpisah dengan ayah dan ibu, dan harus bisa beradaptasi dengan teman dan mematuhi, sedang mengerjakan, sedang mendengarkan, berproses, dan seterusnya berhadapan dengan guru. Nah, ini adalah fase realisme naib, yaitu stadium 2 atau usia 8-10 tahun. Proses pembelajaran anak berlangsung di sekolah, disebut dengan masa sekolah. Fantasi anak sudah diganti hal-hal yang lebih realistik, analisis maupun yang objektif, ditandai dengan anak sudah mampu menghitung 4 tambah 10 berapa, 12 dikurangi 10 berapa, 2 kali 4 berapa, 10 bagi 5 berapa, sudah tahu. Sudah belajar objektif, maka rasa ingin tahunya besar. Berapa sih 10 dikurangi 8? 2. Kalau dia nggak tahu, ya, nggak berhasil, dia bingung. Ya. Dia berusaha ingin tahu. Nah, pengetahuan berdasarkan apa yang didapat, pengalaman sebelumnya, ini penting sekali. Kemudian stadium 3 atau realisme reflektif ini usia 10-12 tahun. Nah, beranjak dari usia sebelumnya yang sudah matang, anak berhasil untuk menginjak
ke fase berikutnya dengan baik, yaitu mulai berpikir terhadap realita dan lebih mulai kritis. Nah, pengetahuan yang didapat bukan dari imajinasi lagi, bukan dari hal-hal yang non realistik lagi, tapi berdasarkan apa yang didapat di sekolah. Nah, jadi pengetahuan didapat berdasarkan sekolah, yaitu melalui proses belajar yang difikirkan. Contohnya lebih sulit lagi dalam hal pembelajaran di bidang penghitungan. Punya rambutan 10 ditambah mangga 5 dikurangi mangga 3 berapa? Ini memerlukan proses pembelajaran yang agak rumit. Nah, berikutnya proses belajar pada usia remaja. Nah, usia remaja itu usia peralihan ya dari anak-anak usia sekolah menuju usia dewasa, tapi ini masa transisi, yaitu masa remaja. Nah, dengan ciri khas proses pembelajarannya yaitu anak mempunyai pola hubungan baru yang lebih matang. Dengan siapa? Tidak dengan teman-teman yang sejenis lagi, tetapi sudah berubah, yaitu dengan lawan jenis. Nah, fase remaja ini fase yang segala sesuatunya berubah dan berkembang lebih cepat karena dipengaruhi oleh faktor hormonal, terutama hormon seksual. Nah, maka sifat anak perempuan dan laki-laki itu sangat beda. Yang perempuan maupun laki-laki secara umum karena sudah ada ketertarikan lawan jenis, nah umumnya lebih suka berhias, sudah mengidolakan tokoh tertentu. Nah, suka berpetualangan. Nah, ada keinginan secara emosi untuk mandiri. Berikutnya usia dewasa, itu usia 21 tahun sampai 40 tahun. Nah, ini anak biasanya sudah lulus kuliah, sudah menemukan karirnya di bidang apa. Mulai bekerja, mencari nafkah, memilih pasangan hidup dengan ciri khasnya. Nah, berikutnya masuk ke kehidupan rumah tangga yang ditandai dengan membesarkan anak, harus mencukupi sandang, pangan, papan, dan seterusnya. Jadi tanggung jawabnya lebih besar. Nah, kemudian dewasa tengah ya, ini usia 40 sampai 60 tahun. Nah, di sini kita bicara proses belajar itu bukan suatu hal yang gampang lagi, tetapi merupakan tanggung jawab sosial. Dia sudah hidup di masyarakat, di lingkungan pekerjaan, dan lingkungan yang lebih kompleks lagi, profesi, dan seterusnya. Menjadi warga negara dan harus lebih dewasa. Nah, ini membantu anak menjadi dewasa dan mandiri itu tugas orang usia 40 sampai 60 tahun. Ya, anak-anaknya harus dimandirikan. Nah, tugas berikutnya dalam proses belajar memanfaatkan waktu luang ya dengan orang dewasa lain, menyesuaikan diri dengan perubahan psikologis ya. Menuju usia yang lazim, usia yang lebih dewasa. Serta tanda proses belajar yang lain yaitu mencapai penampilan, terutama ada kepuasan dalam karir. Nah, berikutnya ini fase lansia, ini fase yang jelas ya saudara ya. Nah, ini harusnya sudah sangat berbeda kalau kita telisik ke dalam ya. Ini proses belajar harus menunjukkan dia bisa beradaptasi dengan kondisi penurunan fisik. Mulai dari kulitnya mengkerut, ya tidak menarik lagi, rambutnya memutih, ya badannya sudah nggak enak lagi, ya. Ada penurunan. Kalau kurva manusia itu dia mulai turun dan bahkan turun nanti ya. Nah, ini diperlukan adaptasi dengan kondisi yang dulunya bekerja, sekarang tidak bekerja, yaitu masa pensiun. Pada masa pensiun itu ya keuangan sudah nggak stabil lagi. Karena apa? Pada saat pensiun itu ya kalau di negara Indonesia gaji sudah turun 30%, jadi hanya 70 atau 75%. Nah, ini harus disiapkan sebelumnya supaya nggak terjadi masalah di bidang finansial. Nah, tentunya diperlukan pula yaitu kemampuan belajar untuk adaptasi, menyiapkan suatu saat ditinggal oleh pasangan. Nah, kalau ini tidak disiapkan akan merasa kesepian, jauh dari anak-anak karena pada fase ini anak-anak sudah mulai menikah, cari rumah sendiri, hidup sendiri di tempat yang
berbeda, kayak seperti itu. Jadi ini yang bisa saya sampaikan saudara sekalian mengenai proses belajar mengajar yang tendensinya dasarnya adalah berdasarkan fase-fase usia, yang mana pada fase ini dimulai dari yang sederhana, tidak bisa apa-apa, sampai menjadi seseorang yang dewasa itu perlu proses belajar dan tentunya kemampuannya berbeda. Dengan kemampuan yang berbeda ini sebagai petugas kesehatan kita harus tahu pada fase apa dan ilmu apa atau cara penyampaiannya, bahasanya seperti apa akan saya sampaikan kepada seseorang berdasarkan tahap tumbuh kembangnya. Nah, lebih lanjut Anda pelajari teori perkembangan berdasarkan Hafiges, ya, itu teori perkembangan umum lahir sampai meninggal. Teori perkembangan kognitif menurut Jane Piaget itu bagus sekali untuk dipelajari ya saudara sekalian. Mungkin ini tidak PR tapi suatu hal yang sangat positif jika Anda mau belajar untuk mematchingkan untuk melengkapi materi yang saya sampaikan pada saat hari ini. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Tolong jangan lupa ya, saya selalu mengajak kepada rekan-rekan ya, karena ini sangat bagus sekali dan untuk ditularkan. Nah, kalau Anda merasa bermanfaat ya, tolong like ya, bagikan ya, dan subscribe. Itu saja. Terima kasih.